Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan ini. Mungkin pada pertemuan kali ini kita akan membahas lagi tentang API. Tapi kita sudah menggunakan yang namanya CRUD API untuk API V1. Jadi ini API-nya sudah kita buat sendiri, sudah kita build yang melalui em, ini ya, CRUD API ini. Mungkin langkah pertama yaitu kita login dulu ya. Atau kalau misalnya belum ada akunnya, kita boleh sign up dulu. Oke. Untuk mendapatkan API key-nya, kita coba ini aja. Kalau misal belum ada, kita buat create new key untuk API key. Nanti bakal ada sebuah pop-up yang memunculkan API yang tersedia atau API yang diberikan oleh create API. Langkah pertama, mungkin kita bisa masuk dulu ya ke dalam view model. Yang dimana view model ini untuk yang produk view model menggunakan repository dari produk, yaitu repository dari ini ya. Sorry, nah, ini produk repository. Yang dimana produk repository ini kita nge-set dulu API service-nya yang berisikan token barrier. Nah, kalau yang ini token barrier, cukup kita ketikkan dulu barrier, kemudian ini merupakan API key yang telah diberikan oleh CRUD API ini. Setelah itu buat function untuk fetch product, untuk get product. Kemudian kita akan membuat namanya function yang untuk create product yang berisi dari list product request atau list apa aja yang akan di create. Oke, balik lagi ke dalam product view model. Dalam sini kita inisialisasikan namanya mutable lab data yang merupakan resource dari product response. Kemudian lab data untuk resource dari product response juga. Yang satu mutable, satu live data. Oke. Lalu kita akan membuat status untuk mutable lab data dan create status juga untuk lab datanya dari create status. Kemudian sini merupakan function untuk get product, ini mana jika data memiliki value 0, maka ada kondisi lagi. Jika network utils is network available context atau networknya berjalan, maka kita akan ini menggunakan try catch untuk yang view model scope, di mana akan menampilkan yang namanya resource loading, kemudian response untuk repository dan product. Jika response item itu kosong, maka kita akan mengirim atau melempar ini empty, resource empty ke dalam no user found. Jika tidak, maka akan melempar resource access yang berisikan response. Setelah itu kita masuk dalam create product yang dimana berisikan list dari product request. Product request itu berisi ini ya, ini mana ada name, description, dan price. Lalu mana lagi produk. Di sini kita akan coba melakukan pengecekan juga untuk network. Kurang lebih sama seperti yang sebelumnya untuk yang get product, yang mana create status value-nya akan berisikan loading. Lalu untuk response gunakan ini ya, create product. Ini kalau networknya berjalan. Kemudian di repository tadi udah, request tadi juga udah. Di sini response di sini dibuat untuk ini ya. Ini inisialisasi untuk yang cursor item seperti ini, inisialisasi variables
Kemudian juga untuk ini ya, untuk yang data kelas satu lagi, namanya product items. Ini merupakan isi dari inisialisasi variabel, ini mana ini nantinya akan dilempar ke dalam API key atau code API. Seperti hal ini ya, ada create, data type is delete, modified, user save link, user UID, description name price. Oke, ini. Kemudian kita juga membuat sebuah data class yang dengan nama user response yang berisikan ID, name, username, dan email. Setelah itu pada network kita di sini ini ya, membuat sebuah emang kurang lebih sama seperti sebelumnya, tapi untuk yang ini manggil modelnya kita tidak lagi menggunakan user, kita telah menggunakan namanya user response. Lalu untuk yang post product, untuk suspend function create product itu telah menggunakan namanya ini ya, list dari product request yang diambil dari sini tadi. Kemudian untuk yang get product ini ambil juga dari product response. Di retrofit intense mungkin kurang lebih sama kayak ini ya. Kurang lebih sama kayak ini, seperti tapi hanya dibedakan linknya saja. Kalau yang ini kan, kalau yang ini diambil dari ini, dari app, API, baru slash v1. Kemudian kita tinggal copy saja yang ini, function yang ini ke sini, pastikan ke bawahnya, dan lalu ganti namanya jadi get code API. dan jangan lupa untuk base URL-nya diganti jadi yang base URL code API ini. Oh ya, satu lagi tambahkan juga untuk kliennya. Kemudian di user repository ini untuk private file API akan membuat ini ya, function namanya fetch user yang diambil yang berisikan list dari user response. Setelah itu sebelum kita lanjut, kita coba juga ya membuat file baru di layout untuk 3 file ini. Yang pertama itu ada empty, kedua ada yang error, ketiga ada yang loading. Oke. Setelah itu masuk ke dalam build Gradle KTS ini yang untuk modul app. Kita buat ini ya. Tambahkan implementasi baru yang memanggil retrofit, kemudian logging interception, lalu ada life cycle, activity, yang paling penting tuh ini dua nih, karena kita akan menggunakan shimmer untuk yang fragment dan shimmer. Kemudian lagi untuk di layout, balik ke fragment utama, fragment home yang akan kita gunakan shimmer. Itu awalnya kan cuman gini aja, cuman Android ini aja. Lalu kita tambahkan ini ya, linear layout dengan nama layout product yang berisikan include atau pemanggilan layout yang lain ke dalam linear layout ini, seperti adanya item loading, item error, dan item empty dengan visibilitas gone semua. Kemudian kita kembali ke home frag. Ini merupakan halaman ini ya, halaman utama untuk implementasinya. Dimana oke, mungkin kita search dulu. Pada halaman ini kita menambahkan ini ya, sebuah binding
Untuk yang news horizontal list ini diambil dari yang ini, news horizontal list. Lalu kita set juga layout manager. Untuk linear layout manager menggunakan konteks dari layout linear layout manager, yaitu dalam bentuk horizontal atau menyamping, bukan ke bawah jadinya. Lalu kita akan mengambil namanya function get product yang mengambil semua data dari API atau beberapa data saja. Kemudian pada get product ini kita akan inisialisasikan untuk get product require context yang observe view lifecycle owner yang berisikan ketika resource-nya ada, maka jika kondisinya loading, maka kita akan set untuk yang loading produk ini, kita akan set jadi visible, sedangkan yang lainnya gone. Begitu juga untuk yang lainnya, untuk success, empty, dan error. Itu menyesuaikan kondisi masing-masing. Oke, untuk yang sukses sendiri, dalam kondisi sukses, pada binding news horizontalisnya kita akan set menjadi visible atau dia tampil ya dengan value atau isi, itu menu items dari resource data yang diambil dari items map, berisikan data dari home news horizontal model. Nah, di sini saya mengambil API dari name yang diset ke dalam title, kemudian description masukkan dalam description. Sedangkan image di sini image dan URL di sini saya set manual untuk tampilannya. Sebenarnya bisa dimasukkan dalam API, tapi pada next pertemuan saja. Oke, udah. Lalu masuk ke function create product ya. Nah, di sini inisialisasi produk berisikan dari list buku, misalnya product request. Di sini namanya buku ibu untuk nama, terus descriptionnya bawang, di sini price. Oke. Nah, sini bisa aja kita ubah. Misal namanya Kotlin. Ya. Lalu pada produk view model untuk create product kita akan mengambil namanya produk ini ya. Kita akan memanggil ini dari list tadi. Kemudian kita akan membuat status dari observe view lifecycle ini. Jika sukses, maka kita akan menampilkan sebuah snack bar yang berisikan value ini. Produk create successfully. Jika error, maka akan tampil fail to create product. Oke, mungkin seperti itu untuk yang kelas implementasinya. Kita balik lagi ke ini, Android Manifest. Di Android Manifest ini kita cuma tambahkan ini satu line code ini aja yang meminta akses network state. Kita dicoba ya. Oke, kita coba langsung untuk testingnya. Nah, jadi di sini sudah tampil ya beberapa data dari yang telah kita buat API-nya. Nah, jadi kalau kan tadi kan saya ngeset ini ya untuk URL-nya. Jadi setiap card ini, masing-masing card ini mengandung sebuah URL yang nanti akan dilempar ke dalam web view, yang dimana web view itu akan menampilkan hasil dari URL-nya seperti ini, ada penyakit jantung dan lainnya. Lalu bagaimana kalau kita misalnya ingin menambahkan sebuah
API baru atau menambahkan data baru. Misalnya nih ya, dengan nama Kotlin lalu kita lempar aja atau tinggal panggil aja ini functionnya pada onCreate Rio. Jadi kita tinggal restart, kita tunggu lagi ya. Oke, ini ya sudah terbuat ya. Produk create successfully. Nah, ini dua data tadi yang telah, jadi data ini yang telah kita buat tadi ya, dan data ini juga kita bisa cek di dalam ini. Nah, ini sudah terupdate secara otomatis. 1231 ya tadi nih. Oke. Ini tadi ntar coba restart. Nah, ini baru data baru tadi ya. Data tadi yang bersihkan namanya Kotlin dan description-nya aja. Oke, seperti itu. Mungkin untuk pertemuan kali ini sampai segitu saja. Apabila ada salah kata atau informasi kurang jelas ataupun ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.